Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya saya Sulistri SPD, CGP Angkatan 9, Kota Padang Panjang. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan aksi tugas aksi nyata 2.3. Kami bersama Bapak Mulyadi akan melaksanakan pra observasi supervisi akademik. Baik, kita akan langsung saja sama Pak Mulyadi. Assalamualaikum Pak Mulyadi. Waalaikumsalam Pak Sulis. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bapak gimana? Alhamdulillah saya juga dalam keadaan sehat. Hari ini saya selaku ada tugas itu dalam rangka CGP Angkatan 9 itu tentang observasi supervisi akademik. Maka itu perlu adanya kerjasama antara teman sejawat. Kebetulan Pak Mulyadi berkenan ya, berkenan untuk observasi akademik ini. Baik, untuk yang pertama itu kita tentang kegiatan pra observasi. Apakah Pak Mulyadi sudah siap ya? Insya Allah nanti kita siapkan. Bagaimana perasaan Pak Mulyadi mendengar kita untuk ada kegiatan pra observasi ini? Perasaannya ya, yang pertama cukup merasa senang karena ada teman yang mau mengobservasi kegiatan kita, sehingga nanti ditambah kita depannya apa baik dalam proses. Jadi terasa sangat senang. Ya. Baik Pak Mul, kira-kira untuk kita nanti setelah pra observasi ini ada kegiatan observasi akademiknya. Ya. Itu kira-kira pada hari apa yang bisa kita untuk melaksanakan observasi? Ya, bisa insya Allah nanti ada jadwal saya hari Kamis itu sebelum Ustadz kedua nanti kita akan bisa mengunjungi saya di lokal di kelas 8 nanti. Baik Pak Mo, kira-kira dalam kegiatan itu tentang apa saja kan Pak Mo sampaikan materinya? Ya, nanti dalam kegiatan namanya layanan klasikal, Ya. di BK itu ada namanya layanan klasikal. Jadi dengan PBM atau mengajar di kelas. Ya, kegiatan kita nanti dengan judulnya materinya adalah motivasi sukses dari tokoh-tokoh inspiratif. Jadi nanti kita akan memberikan motivasi kepada siswa kita belajar dari tokoh-tokoh yang ada sehingga nanti anak-anak kita bisa sukses dalam kemudian dalam kegiatan motivasi tersebut apa tujuan kira-kira yang ingin Pak Mo capai? Ya. Jadi untuk layanan klasikal tentang motivasi ini tujuannya kita bagaimana siswa ini dapat kehidupannya mandiri baik secara emosional, sosial maupun ekonomi sehingga nanti mereka termotivasi untuk belajar, bisa belajar secara mandiri tanpa ada paksaan dari orang tua, bisa melakukan kegiatan sehari yang menjadi tugas sesuai dengannya tanpa disuruh oleh orang tua. Jadi memang target kita anak-anak ini mandiri dan termotivasi dalam belajar. Baik, Pak Mo, mudah-mudahan tujuannya tercapai ya. Kemudian untuk mencapai tujuan itu tidak ada semacam pengembangan hendak dicapai itu apa ada mungkin? Ya, ada pengembangan nanti yang akan kita lakukan di dalam kegiatan klasikal nantinya. Ya, kita akan membawa siswa, mengajak siswa nonton video. Ada tokoh-tokoh yang
akan kita tampilkan melalui video. Tokoh-tokoh ini memang luar biasa, betul-betul khusus. Itu salah satunya ada yang namanya Habibie, anak yang betul-betul khusus. Kemudian ada yang namanya Nick Pujendrik yang dari Australia, yang orangnya yang nggak punya kaki, ya, nggak punya tangan, tapi dia sukses sebagai motivator. Jadi dengan video itu nanti mereka akan membuat kegiatan motivasi, sehingga mereka bisa mengambil pembelajaran dari video itu. Nanti mereka akan mempresentasikan tugas-tugas mereka tentang hasil dari nonton video tersebut. Ya luar biasa ya penyampaiannya Pak Mo. Ya, Mudahan bisa tercapai ya apa Ya. yang kita inginkan dari murid kita. ya. Semoga anak-anak kita jadi anak-anak yang sukses ya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kemudian Pak Mo untuk mencapai strategi atau ada strategi untuk Pak Mo mencapai ya mungkin bagaimana menggunakan atau strategi apa gitu. Ya, strategi kita menggunakan semacam perangkat keras. Istilahnya kita akan menayangkan video melalui untuk push. Kita akan menggunakan jadi nanti anak belajar secara visual ya. Ya, strateginya mereka diberi tugas. Ya, jadi mereka belajar secara alami. Jadi bukan hanya nonton video sebagai kesenangan, tapi dari nonton video itu ada pelajaran yang akan diambilnya sebagai motivasi dalam kehidupan. Ya, jadi strateginya nanti kita akan menggunakan metode teknik bisa penugasan, kemudian juga bisa tanya jawab dengan siswa tentang hasil pengamatannya mereka melalui video yang kita tayangkan. Ya luar biasa ya Pak Mo. Alhamdulillah. Mudah-mudahan anak bisa semangat belajarnya, strateginya juga luar biasa. Kemudian semoga tercapai tujuan pembelajarannya. Untuk kali ini mungkin sampai di sini saja dulu Pak Mo. Nanti jangan lupa ya, nanti kita ketemu lagi di kegiatan Kamis ya Pak ya. Kamis ya. Di kelas saya gitu Ya, ya, di kelas 8 Ya, nanti kita bertemu. Kemudian nanti setelah itu baru kita kembali di secara observasi sebentar itu. Oke Pak Mo, terima kasih banyak atas kesempatannya. Ya, Terima kasih. ya. Terima kasih. YouTube ya Pak Mo, sampai jumpa. Kita tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil belajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam bahagia. Perkenalkan, saya Sulistri SPD, CGP Angkatan 9 SMP Negeri 1 Kota Padang Panjang. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya bersama rekan saya. Silakan Pak, perkenalkan. Ya, terima kasih Pak Sulis. Nama saya Mulyadi SPD. Saya sebagai guru BK yang biasa memberikan layanan klasikal atau pembelajaran di kelas guru SMP 1 Negeri Padang Panjang. Baik, Pak Mo, kemarin kami berdua setelah melaksanakan pra-observasi, kemudian kami melihat mengobservasi Pak Mo dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Baik, Pak Mo, waktu yang perlu saya tanyakan itu bagaimana perasaan Pak Mo waktu saya mengobservasi? Ya, perasaan saya awalnya agak kaget juga, maksudnya itu ya agak grogi juga, tapi lama-lama menarik juga karena ada teman yang bisa berkolaborasi dengan kita untuk melihat, mengintrospeksi diri kita di mana kekurangan kita untuk perbaikan selanjutnya. Saya rasa ini sangat bermanfaat. Terima kasih Pak sudah datang pada hari itu. Ya baik, arti perasaannya senang ya, senang. bahagia, Ya. luar biasa Pak Mo.
Baik, Romo, waktu pelaksanaan pemeliharaan tersebut, apakah tujuan pemeliharaan itu sudah tercapai atau sudah terpenuhi? Ya, tujuannya agar siswa ini lebih mandiri dalam kehidupan emosional, mandiri dalam sosial, kemudian dalam karirnya. Jadi salah satu topik kita kemarin itu kan tokoh inspiratif, gitu ya. Motivasi dari tokoh inspiratif. Jadi kita tampilkan beberapa buah video, kemudian mereka akan dari video itu akan mengambil pembelajaran dari tokoh itu supaya mereka itu nanti bisa termotivasi untuk belajar dan bisa mandiri. Ya, rasanya alhamdulillah sudah tercapai ya. Luar biasa. Jadi anak-anak bisa mencari panutan sendiri ya. Gitu. Kemudian apa saja tahapan ya atau ada kendala dalam melaksanakan hal tersebut? Ya, salah satu kendala bagi saya itu ya pertama dari waktu, karena memang keterbatasan waktu kita masuk itu rasanya kita tidak leluasa memberikan layanan karena sekolah memberikan kesempatan waktu terbatas sekali. Kegiatan kita ini agak panjang, jadi ada beberapa pertemuan. Yang pertama nanti ada secara klasikal ini, ya nanti kita lanjutkan dengan pertemuan berikutnya. Jadi dari segi waktu, yang kedua mungkin dari segi siswa, ada salah seorang siswa yang hari itu agak kurang serius. Jadi ini kita adakan pendekatan, nanti dalam kelompok kita akan memandu mereka lagi dalam belajar. Iya, itu yang luar biasa. Jadi sebagian besar sudah oke ya siswanya, sudah bisa memahami, kemudian bisa melaksanakan apa yang ditugaskan. Gitu. Kemudian kira-kira dalam pelaksanaan tersebut, pemeliharaan itu posisi seandainya ada poin angka 1 sampai 10, di posisi mana keberadaan Pak Mo? Ya, kalau saya melihat udah posisi 9, mendekati sempurna. Kenapa? Karena kegiatan ini sangat disenangi oleh anak-anak, sangat antusias melihat video, kemudian ada diskusi, ada tugas mandiri, dijalani dengan anak dengan baik. Ya, luar biasa ya. Jadi hampir mendekati sempurna ya. Jadi anak-anak sangat berantusias ya mengerjakan pemeliharaan, kemudian dibagi ya per kelompok ya. Jadi kemudian dijelaskan, bagi yang belum itu bisa bertanya gitu ya. Baik, kemudian dalam pelaksanaan itu kira-kira kompetensi apa yang pingin ya, yang sudah Pak mau miliki, kemudian pingin ditingkatkan lebih lagi gitu. Kompetensi pada siswa maksudnya ya Pak ya? Boleh, bagi Pak Mo sendiri ya dulu. Oh iya, kompetensi yang bagi saya sendiri rasanya ya mungkin ya yang namanya belajar tentu kita tidak harus puas dengan apa adanya. Jadi kita harus meningkatkan kompetensi pedagogi kita, kompetensi bagaimana kita memahami secara keguruan mendidik siswa, kemudian kompetensi yang lainnya yang perlu kita kembangkan, karena yang kita hadapi itu adalah manusia hidup. Jadi kita harus berubah dengan kemampuan zaman. Jadi dengan tidak bisa puas dengan apa adanya. Luar biasa ini. Jadi mungkin saja Pak Mo akan meningkatkan kompetensi. Termasuk mungkin metode-metodenya perlu juga kita tambah preferensinya, tidak hanya pemberian video saja, mungkin nanti akan ada kegiatan lapangan misalnya, atau metode-metode yang lain yang lebih menarik bagi siswa. Tapi kita dalam tahap belajar juga nantinya. Iya, baik Pak Mo. Kira-kira untuk kedepannya itu apa yang kira-kira Pak Mo akan melakukan untuk meningkatkan kompetensi, mungkin untuk meningkatkan pembelajaran yang Pak Mo waktu dekat ini lah kita kira berapa waktunya, atau 3 bulan atau sebulan gimana? Jadi target saya dalam bulan ini minimal itu kita akan menargetkan
menyelesaikan PMM beberapa topik, minimal 5 atau 6 topik dalam bulan ini. Kemudian dalam 1 bulan kita coba 1 hari sebulan itu sesuai dengan aksi nyatanya. Jadi target kita menambah kompetensi pengetahuan kita dari melalui PMM, bisa juga nanti melalui webinar-webinar bagaimana pembelajaran secara psikologi atau hipnoterapi yang jadi tren sekarang ini, supaya kita bisa lebih memahami anak dan juga bisa memberikan pembelajaran sesuai dengan anak. Ya, luar biasa ya Pak Mul ya ke depannya. Semoga Pak Mul bisa sukses ke depannya, pembelajaran siswa, kemudian planning atau action plan yang kita laksanakan ke depannya lebih bisa untuk meningkatkan pembelajaran kompetensi dan meningkatkan kebutuhan murid. Mungkin itu saja hari ini Pak Mul. Semoga kedepannya kita bisa berkomunikasi, saling tukar berbagi, bertukar pikiran untuk memajukan sekolah kita, khususnya pendidikan Indonesia pada umumnya. Saya juga berterima kasih kepada Pak Sulis ini yang sudah sukarela juga melihat saya ke dalam kelas dan juga bisa melihat apa pembelajaran yang saya lakukan selama ini. Kalau saya tidak ada yang melihat, rasanya saya sudah pede aja yang terbaik. Tapi dengan ada yang melihat ini kan ada masukan dan tambahan dari rekan sejak. Terima kasih juga Pak. Baik, terima kasih Pak Mul. Semoga ada manfaatnya. Kemudian untuk hari ini kita cukup sampai di sini. Kita tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih Pak. Ya.